تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila baladil Nabi Mustafa wa Rasulul Karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi dan anbiya wa sahabati wa sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallahu wa bihamdihi. Ya Allah, aku semua saya dari semua ada semua saya dari semua ada semua dari bantuan asal semua saya hidup di mana semua saya dari semua saya dari luar semua saya hidup di semua saya dari semua saya dari membangun semua saya dari masih jalan ujian masih saya dari Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa madhhabul malikiyati annahu la khilafa fi usuli sawabi shadaqati ila al-mayyit wa ikhtilafa fi jawazil qira'ati lil mayyit. Wa madhhabul malikiyati adapun madhhab malikiyah annahu ialah sesungguhnya la khilafa tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan fi wusuli sawabi shadaqati di dalam sampainya pahala sedekah ilal mayyit kepada mayit. Jadi menurut pendapatnya mazhab Malikiyah berpendapat bahwasanya tidak ada khilaf mengenai tentang sampainya pahala sedekah yang mana pahalanya itu dihaturkan atau diperuntukkan untuk mayit. Namun waktu lifa fi jawazil qira'ati lil mayyit, namun yang diperselisihkan waktu lifa dan diperselisihkan fi jawazil qira'ati, diperselisihkan apa bolehnya membaca bacaan lil mayyit yang mana pahalanya itu diperuntukkan untuk mayit. Jadi mazhab Malikiyah itu tidak ada khilaf mengenai tentang sedekah. Misal ada seorang yang bersedekah atas nama orang tuanya yang sudah wafat. Mazhab Malikiyah sepakat bahwasanya hukumnya itu boleh dan pahalanya itu sampai kepada mayit. Namun mereka masih berbeda pendapat mengenai tentang apakah boleh bacaan Al-Quran yang dihadiahkan untuk mayit. Ini masih diperselisihkan di dalam kalangan mazhab Malikiyah. Fa'aslul madhabi, maka adapun pendapat asal madhab Maliki, ya, madhab Maliki adapun pendapat asal madhab Malikiyah bahwasanya karahatuha ialah makruhnya bacaan yang mana pahalanya itu diperuntukkan untuk mayit. Ini mentok mereka Malikiyah mengatakan cuma makruh tujuannya. Mentok makruh tidak sampai kepada ranah haram. Wa dhahaba al-muta'akhiruna ila jawazihi wa dhahaba dan berpendapat al-muta'akhiruna siapa? Ulama mutaakhirin, artinya ulama kontemporernya mazhab Maliki itu berpendapat ila jawaziha kepada bolehnya qiraah lil mayyit, qiraah bacaan yang pahalanya itu diperuntukkan untuk mayit. Menurut ulama mutakhirin dalam mazhab Maliki. Wa huwa adapun jawaz alladhi ialah pendapat jara yang sudah berlaku alaihi atas alladhi al-amalu apa pengamalannya. Jadi ini sesuai dengan pendapat yang sudah berlaku dan pendapat ini sudah diamalkan oleh pengikutnya mazhab Malikiyah. Fayasilu sawabuha ilal mayyiti, fayasilu maka sampai sawabuha apa
pahalanya qiraah ilal mayyiti kepada mayyit. Maka kalau ikut pendapat ini, maka pahala bacaannya itu sampai kepada mayyit. Wanaqala Ibnu Farhuna, dan menukil Ibnu Farhuna, siapa Ibnu Farhun, annahu, bahwasanya usul, maksudnya pendapat yang mengatakan bahwa pahalanya bacaan itu sampai kepada mayyit, ar-rajihu ialah pendapat yang unggul. Ar-rajihu ialah pendapat yang unggul. Jadi di antara pendapat-pendapat atau khilaf yang terjadi di kalangan mazhab Maliki yang rajih, ketika ditarjih oleh Ibnu Farhun, maka yang unggul itu adalah pendapat yang mengatakan usul, yang mengatakan pahalanya itu sampai kepada mayyit. Wafil majmu'i dari Imam Nawawi, dan ialah di dalam kitab Majmu', yaitu kitab Majmu' Syarhul Mu'adzab dari Imam Nawawi, miliknya Imam An-Nawawi. Dalam kitab Al-Majmu' karya Imam An-Nawawi disebutkan bahwasanya su'ila Al-Qadi Abu Tayyibi, ditanya Al-Qadi Abu Tayyibi, siapa Qadi Abu Tayyib? Qadi Abu Tayyib itu pernah ditanya Al-Khatmil Qur'ani, tentang hukum menghatamkan Al-Quran fil maqabiri, di kuburan-kuburan. Hukum menghatamkan Al-Quran atau khataman Al-Quran atau khatmil Al-Quran fil maqabiri, di kuburan-kuburan. Faqala, maka menjawab siapa Abu Tayyib, as-sawabu lil qari'i. As-sawabu, adapun pahalanya itu lil qari'i, ialah miliknya sang pembaca. Kalau seandainya ada orang yang bertanya bagaimana hukumnya tradisi khatmil Quran yang ada di kuburan, pahalanya itu untuk siapa? Pahalanya itu bukan untuk mayit, tapi menurut Abu Thayyib pahalanya itu adalah milik sang pembaca. Wa yakunu al-mayyitu kal hadirina. Kemudian mayitnya ini bagaimana? Orang-orang yang dikirimkan pahala itu bagaimana? Wa yakunu, dan ada al-mayyitu, siapa mayit? Mayit ini posisinya itu kal hadirina, ialah sama seperti orang-orang yang hadir, sama seperti orang yang enggak baca Al-Quran tapi ikut di dalam majelis Al-Quran. Kal hadirina, sama seperti orang yang hadir. Yang mana orang itu meskipun tidak hadir, orang-orang itu ingin atau turja, yang diharapkan lahu bagi mayit ar-rahmatu, apa rahmatnya Allah, wal barakatuh, dan barokahnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kan meskipun tidak membaca, artinya apa? Membaca saja itu mendengarkan. Kan ada kan pendengar hadis nanti yang mengatakan Al-Quran tak perlu membaca, mendengarkan saja. Begitulah, mendengarkan saja kita sudah dihitung mendapatkan pahala. Jadi sama seperti itu, mayit itu posisinya sama seperti orang yang hadir di majelis hataman Al-Quran. Namun mereka tak membaca, cukup hadir di majelis khatmil Quran. Mereka itu oleh Allah akan diberikan rahmat atau diberikan pahala mendengarkan bacaan Al-Quran. Oleh karenanya wa yusahabu qira'atul Qur'ani fil maqabiri bi hadzal makna. Berdasarkan makna ini, yustahabu, dianjurkan qira'atul Qur'ani, apa membaca Al-Quran fil maqabiri, di kuburan. Nah, berdasarkan makna dari keterangan yang di atas, bahwasanya hukum membaca Al-Quran fil maqabiri itu hukumnya dianjurkan. Wa aidan, dan juga fadu'a'u, inilah an-nasab akibat ya. Fadu'a'u, maka ada pun doa akibat qiraati, setelah bacaan Al-Quran itu aqrabu ilal ijabah. Jadi doa khatmil Quran itu lebih dekat, aqrab, ialah lebih dekat ilal ijabati, untuk dikabulkan, didengar, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Doa setelahnya, doa khatmil Quran itu biasanya lebih dekat untuk diijabah. Wa du'a'u yanfa'u al-mayyita. Wa du'a'u, ada berdoa, yanfa'u ialah bermanfaat. Apa doa itu? Doanya itu bermanfaat al-mayyita, kepada mayyit. Doanya itu bermanfaat kepada mayyit. Jadi artinya apa? Mayyit itu bisa ngambil berkah, ngambil manfaat dari doanya khatmil Quran. Bisa didoakan juga, gitu kan.
Wa naqala an-Nawawi fil adkari al-jama'ati min ashab Syafi'i annahu yasilu sawabul qira'ati ila al-mayyit. Wa naqala dan menukil an-Nawawi, siapa Imam an-Nawawi? Imam an-Nawawi menukil pendapat fil adkari di dalam kitabnya yaitu al-Adkar an-Nawawi. Beliau menukil al-jama'atin dari sekelompok min ashab Syafi'i, dari pengikutnya Imam Syafi'i, annahu bahwasanya yasilu sampai sawabul qiraati apa pahalanya bacaan Al-Qur'an ilal mayyit kepada mayit. Jadi menurut Imam Nawawi, pendapat beliau yang beliau nukil dari kelompok atau segolongan pengikutnya Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya pahala bacaan Al-Qur'an yang diperuntukkan untuk mayit itu sampai karena dhahaba ilaihi Ibnu Hanbalah wa jama'atun minal ulama'i, karena sebagaimana dhahaba berpendapat ilaihi terhadap Ibnu Hanbalah, siapa Imam Ibnu Hanbal wa jama'atun minal ulama'i, dan sekelompok minal ulama'i dari para ulama. Intara selesai al-Syekh al-Mufti al-Malkur dan Syekh al-Mufti al-Malkur. Paham ya? Jadi di atas ini menjelaskan tentang berbagai macam atau kasus yang mana kasus ini yang masih sifatnya itu adalah ijtihadi. Dalam artian apa? Dalam artian itu ranahnya masih ranah fikih yang bersifat ijtihadi atau dhanni. Jadi wajar mereka berbeda pendapat mengenai hal-hal yang bersifat ijtihadi atau dhanni. Ini bukan fikih yang bersifat qat'i. Kalau seandainya qat'i kan tak boleh berbeda pendapat. Ini bukan qat'i hukumnya, tapi ijtihadi. Jadi wajar, gitu kan? Jadi wajar orang berbeda pendapat. Yang tak boleh itu adalah saling menyalahkan. Yang mengatakan tidak boleh itu mempunyai landasan atau mempunyai dalil. Yang mengatakan boleh juga mempunyai landasan. Landasannya dari mana? Ya dari para ulama. Para ulama dari mana? Ya dari para guru-gurunya mereka. Guru-guru yang terus sampai senatnya bersambung kepada Rasul. Jadi tak perlu menyalahkan, karena sama-sama mempunyai sanad keilmuan. Terus, wakil Mizanul Kubra dari Imam Sya'rani, dan ialah di dalam kitab Mizanul Kubra dari Imam Sya'rani, miliknya Imam Asy-Sya'rani. Wal khilaf fi wusuli sawabil qiraati aw adami wusulihi masyhurun wal kullu minhuma wajhun. Wa fil Mizanul Kubra, dan ada di dalam kitab Mizanul Kubra. Mizanul Kubra ini merupakan syarah atau syarah dari kitab Rahmatul Ummah dari Imam Sya'rani, karyanya atau milik Imam Asy-Sya'rani. Wal khilaf adapun perbedaan, adapun khilaf fi wusuli sawabil qiraati, di dalam sampainya bacaan atau pahala bacaan Al-Qur'an, atau ada diusuli atau khilaf mengenai tentang tidak sampainya sawab, tidak sampainya pahala, masyhur ialah sudah masyhur. Jadi khilaf di dalam hal ini itu sudah masyhur, sudah banyak orang yang tahu, para ulama tahu mengenai khilaf tentang masalah ini. Walikullin mawajhun, namun yang menjadi ditetapkan di sana adalah walikullin, dan ialah bagi masing-masing minhuma dari keduanya, baik orang yang mengatakan boleh atau orang yang tak mengatakan, orang yang mengatakan tidak boleh, itu wajhun, adapun landasan atau dalil, mereka itu sama-sama mempunyai dalil. Ini menurut Imam Sya'rani, yang bukan saya yang mengatakan, tapi Imam Asy-Sya'rani. Wa madhabu ahli sunnati, adapun madzhabnya ahli sunnah, bagaimana pandangannya ahli sunnah mengenai hal ini? Madhabu ahli sunnati, adapun madzhabnya ahli sunnah, anna lil insani, anna ialah bahwasanya, lil insani bagi seseorang, bagi manusia, ayyaj'ala, adapun menjadikan siapa insan, sawaba amalihi, menjadikan sawaba amalihi kepada pahala amalnya insan, menjadikan pahala amalnya insan, menjadikan pahala amalnya dia diberi untuk selainnya insan. Jadi menurut pendapatnya ahli sunnah mengatakan bahwa
apa-apa yang dilakukan oleh orang yang hidup kemudian diperuntukkan untuk orang lain pahalanya, itu ya boleh-boleh saja gitu kan, menurut pendapat atau pandangannya Ahlus Sunnah. Wabihi qala Ahmad bin Hanbal, dan dengan ini, berdasarkan hal ini, yaitu tentang jawaz atau pahala itu diperuntukkan untuk orang lain, wala berpendapat Ibnu Hanbal, siapa Ahmad bin Hanbal. Intaha al-mizan, akhirul kitabul janaizi, telah selesai apa pembahasan ini dalam kitab al-mizan. Di akhir kitab menjelaskan tentang janaiz atau menjelaskan tentang jenazah atau jenazah. Al-mizan ini, Al-Misal ada pun contoh yang kedua. Contoh yang pertama sudah, yang pertama tentang hukum apakah boleh menghibahkan pahala bacaan sholawat kepada mayit dan apakah sampai pahala itu ada. Maka jawabannya sudah ada di sebelumnya. Kemudian sekarang misal contoh yang kedua, hal li sholatil jumu'ati sunnatun qabliyatun aula. Nah ini masih hilaf ya, karena kalau kita ya, karena kita itu aswaja, maka kita mengatakan bahwa bukan hanya mengatakan, kita malah mengamalkan kan. Kalau sebelum melaksanakan atau sebelum duduk, kita biasanya melakukan sholat tahiyat dan juga sholat qobliyah bagaimana. Pertanyaannya apakah memang ada gimana? Apakah boleh atau ada dalilnya? Wahada aidan minal masail al-fiqhiyyati al-ijtihadiyati allati la yanbaghi tabadulul inkari biha. Wahada adapun ini aidan ialah aidan hal juga. Ini merupakan minal masail al-fiqhiyyati, ialah merupakan masalah fikih, masalah fiqhiyah, masalah fikih al-ijtihadiyati yang masih bersifat ijtihadi. Karena ini adalah fikih yang bersifat ijtihadi, maka fikihnya itu bersifat dhani. Allati la yanbaghi, allati masail la yanbaghi yang tak seharusnya, tabadulul ingkari, apa saling mengingkari atau saling menyalahkan dia di dalam masail. Ini adalah sifat yang bersifat, ini adalah fikih yang bersifat ijtihadi. Maka tak syariatnya bagi seorang muslim itu saling menyalahkan gitu kan. Amma Syafi'iyah itu maqalu. Na'am. Amma Syafi'iyah itu adapun mazhab Syafi'iyah maqalu, maka mengatakan mereka Syafi'iyah, na'am ya, lil jumu'ati sunnatun qabliyatun katubri. Lil jumu'ati ialah bagi sholat Jumat sunnatun qabliyatun, adapun sunnah qabliyah katubri sebagaimana sholat zuhur. Jadi menurut mazhab Syafi'iyah bahwasanya Jumat itu mempunyai sholat sunnah qabliyah sama seperti sholat zuhur. Wa ma yutamassaku bihi fi masyru'iyati rak'ataini qabla al-jum'ati ma sahhahu Ibnu Hibban min hadis Abdullah bin Zubair marfu'an. Wa ma adapun pendapat atau dasar yang paling kuat, wa adapun dasar atau pendapat yang paling kuat, yang mana pendapat atau dasar ini yutamassaku dijadikan pegangan bihi apa emak, yutamassaku yang dijadikan pegangan bihi apa emak, dijadikan pegangan fi masyru'iyati rak'ataini di dalam disyariatkannya sholat sunnah 2 rakaat qabla al-jum'ati sebelum Jumat. Jadi pendapat atau dasar yang paling kuat, yang mana pendapat ini dijadikan pegangan dalam hal disyariatkannya sholat sunnah 2 rakaat qabla al-jum'ati sebelum melaksanakan sholat Jumat, ma ialah sesuatu atau hadis sahihah yang mensahihkan terhadap hadis itu terhadap Ibnu Hibban. Siapa Ibnu Hibban? Yang mana beliau ini meriwayatkan min hadisi Abdullah bin Zubair. Beliau meriwayatkan dari hadisnya Abdullah bin Zubair marfu'an dengan hadis yang marfu'.
Bagaimana hadisnya itu? Ma min sholatin illa wa baina yadaiha rakaatani. Ma min sholatin, tidak ada, min sholatin ialah dari sholat fardu, illa kecuali, wa baina yadaiha, di antara dua sholat fardu itu, ma min sholatin, tidak ada, min sholatin dari sholat fardu, illa kecuali, wa baina yadaiha, di antara dua sholat fardu itu, rakaatani, adapun dua rakaat. Tidak ada dari sholat fardu kecuali di antara, tidak ada di antara dua sholat fardu kecuali adapun sholat sunnah dua rakaat. Sholat duhur atau sholat Jumat itu fardu, subuh fardu. Itu kan berada diapit oleh dua fardu, gitu kan ya. Jadi kaidahnya atau hadisnya mengatakan ma min sholatin illa wa baina yadayha rakaatani, tidak ada di antara dua sholat yang saling yang diambil, gitu kan, dua sholat fardu kecuali ada sholat yang dianjurkan dilaksanakan sebanyak dua rakaat. Wala mengatakan dulu terhadap mengatakan siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani tadi, bukan Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami itu yang ngarang kitab Fathul Mu'in, itu Ibnu Hajar. Bukan. Itu gurunya siapa? Syekh Zainuddin Al-Malibari. Pengarangnya Fathul Mu'in itu adalah Syekh Zainuddin Al-Malibari. Beliau punya guru namanya adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian kalau seandainya di dalam ilmu hadis Ibnu Hajar itu diarahkan kepada siapa? Ibnu Hajar itu diarahkan kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mana beliau ini punya kitab namanya kitab Fathul Bari fi Syarhi Shahihil Bukhari. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani itu punya kitabnya itu yang bernama adalah Fathul Bari, syarah dari kitab Sahih Bukhari. Waqala dan berkata siapa Ibnu Hajar Al-Asqalani terhadap Fathul Bari di dalam kitabnya yaitu kitab Fathul Bari. Waqala dan berkata Al-Qurdi, siapa yang Al-Qurdi aidon hari juga. Orang itu dan melihat berpendapat siapa aku. Orang itu dan berpendapat siapa aku namun karena menukil an syarhil mishkati li Mulla Ali, dari syarhul mishkat, dalam kitab syarah mishkat li Mulla Ali, bagi Imam Mulla Ali Al-Qari, Mulla Ali Al-Qari. Saya melihat saya melihat mana terhadap apa-apa pendapat nasuhu yang ada pun teksnya, nasuhu yang ada pun teksnya Waqad ja'a bi sanatin jadidin, ialah dapat waqad ja'a bi sanatin jadidin. Waqad ja'a, dan sungguh telah datang apa bi sanatin jadidin. Jadi hadis ini di atas itu ma min sholatin illa wa baina yadayha raka'ataini. Itu di dalam kitab Syarhul Mishkat karyanya kitab Mulla Ali Al-Qari. Bahwasanya hadis di atas itu diberikan komentar bahwa waqad dan sungguh datang apa hadis itu bisa dijadikan dengan sanad yang bagus, dengan sanad yang baik, bukan kaleng-kaleng begitu aja. Hadisnya itu bukan hadis dhaif atau bahkan hadis maudhu. Itu sanadnya adalah sanad, dalam hadis itu adalah sanadnya jadi menurut Imam Mulla Ali. Kama qala Al-Iraqi, sebagaimana qala yang berkata terhadap Al-Iraqi, siapa Imam Al-Iraqi, annahu sallallahu alaihi wasallam. Al-Iraqi mengatakan bahwa Rasulullah, karena ada siapa Rasulullah, ya sholli, ialah sholat siapa Rasulullah qabla, sebelumnya sholat Jumat, arba'an, sebanyak 4 rakaat. Imam Al-Iraqi pernah meriwayatkan hadis bahwasanya Rasulullah itu pernah sholat sebelum melaksanakan sholat Jumat sebanyak 4 rakaat. Wa fi Sunan Tirmidzi, dan dalam Sunan At-Tirmidzi li Ahmad Syakir, milik atau karenanya Ahmad Syakir, li Ahmad Syakir fi bab ma ja'a fi ma yuqra'u bihi, di dalam babnya itu apa? Maja'ah, yaitu babnya adalah maaf sesuatu, ja'a yang datang apa-apa.
Fima di dalam apa-apa yukra'u yang dibaca. Fima di dalam apa-apa yukra'u yang dibaca di apa-apa. Fi sholati subhi, di dalam sholat subuh. Yaumal jum'ati, pada hari Jumat. Ma ada pun sesuatu. Ini fi sunannya Tirmidzi kan tadi, ini muqaddadnya. Ma ada pun sesuatu, nasu yang ada pun teksnya adalah karena Ibnu Umar yutilu as-sholata qabla al-jum'ati. Karena ada Ibnu Umar, siapa Ibnu Umar? Ada siapa Ibnu Umar? Ibnu Umar itu ada, yutilu ialah memperlama. Ibnu Umar itu memperlama as-sholata kepada sholat qabla al-jum'ati, sebelum Jumat. Ibnu Umar itu biasanya sebelum melaksanakan sholat, sebelum sholat Jumat, beliau itu memperlama sholatnya. Wa yusalli ba'daha, wa yusalli, dan sholat siapa Ibnu Umar ba'daha, setelahnya sholat Jumat. Beliau ini sholat setelah sholat Jumat rakaat ini kepada 2 rakaat di baitihi, di rumahnya Ibnu Umar. Jadi ini menjadi dalil atau menjadi dasar. Terus lanjut dulu. Wa yuhaddisu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika. Wa yuhaddisu, dan menceritakan siapa Ibnu Umar, anna Rasulullah, bahwa sesungguhnya Rasulullah, karena ialah ada siapa Rasul, yaf'alu ialah melakukan siapa Rasul dzalika kepada itu. Jadi Ibnu Umar ada hadis dalam kitab Sahih di dalam kitab Sunan Tirmidzi, bahwasanya Ibnu Umar biasanya sebelum melaksanakan sholat Jumat, beliau ini memperlama sholat Jumat. Perlama sholat Jumatnya sebelum melaksanakan Jumat, sholat Jumat, setelah Jumatan, sholat Jumat beliau pulang di rumahnya itu sholat 2 rakaat. Dan beliau menceritakan, Ibnu Umar juga bercerita bahwasanya Rasulullah itu melakukan sama seperti ini juga. Rasulullah itu sebelum sholat Jumat, beliau ini sholat 4 rakaat. Beliau kan ada yang mengatakan 4 rakaat, ada yang mengatakan 2 rakaat. Jadi yang Rasulullah itu sebelum melaksanakan sholat Jumat, beliau ini sholat sunnah. Setelah itu, ketika sholat Jumat selesai, beliau ini sholatnya di mana? Di rumah. Apa poinnya ya dari hadis yang dibaca dari tadi ini? Meskipun grade atau standar hadisnya itu tidak sampai kepada hadis yang mutawatir, ya, tidak sampai kepada hadis grade-nya kepada hadis mutawatir. Mutawatir itu kan tingkatan hadis yang paling tinggi. Jadi hadis mutawatir itu adalah ada yang mengatakan diriwayatkan oleh 4 orang, ada yang mengatakan diriwayatkan oleh 8 orang. Yang mana 8 orang ini itu adalah orang yang memang disepakati bahwa mereka itu tidak berdusta. Artinya orang-orang pilihan, orang-orang yang terpercaya. Hadis mutawatir banyak. Meskipun hadis ini belum sampai kepada grade mutawatir, tidak sampai kepada hadis yang dikatakan paling kuat, namun dari hadis ini mengindikasikan bahwa Rasulullah itu pernah melakukan. Masa iya sahabat-sahabat yang meriwayatkan itu pada bohong gitu kan? Masa iya Ibnu Umar itu adalah dikatakan beliau ini berbohong? Kan mungkin kan? Karena Ibnu Umar ini adalah salah satu ulama yang sangat berhati-hati dalam memutuskan suatu hukum. Beliau ini sangat alim, banyak hafal hadis Ibnu Umar. Fikihnya luar biasa beliau ini. Kalau Ibnu Abbas itu kan terkenal dengan hafalan hadisnya, ya. Kalau Ibnu Umar ini alim dalam fikihnya. Beliau ini alim, hadisnya ini alim juga riwayatnya. Dan juga beliau ini zuhud, tidak sembarangan beliau kan. Beliau ini sangat hati-hati, masa sekelasnya Ibnu Umar, ya kita yang melaku gitu aja. Melihat ayahnya saja, yaitu Sayyidina Umar, wah, bagaimana pesannya Sayyidina Umar kepada Ibnu Umar? Jangan, kalau ketika beliau bertanya kepada Sayyidina Umar, apakah boleh suatu saat saya akan menjadi khalifah? Jangan, karena amanahnya umat itu kan itu begitu berat gitu kan ya. Kamu tak akan mampu gitu kan ya. Sama seperti tidak gitu ya. Jangan berat gitu kan ya. Jadi itu bukan berarti beliau ini tidak mampu ya. Kalau seandainya masih
ada orang lain begitu kan yang bisa ya serahkan kepada orang lain ya. Tadi saya itu ketika membaca kitab Ihya Ulumuddin begitu kan ya. Jadi dalam kitab Ihya itu ada kebiasaan ulama begitu kan, kebiasaan para sahabat. Ada hal-hal yang mana mereka itu akan saling lempar ya dalam 5 hal ini atau 4 hal ini. Jadi ada 4 hal yang mana beliau ini para sahabat itu tak ingin rasanya diberi, mereka itu akan menyerahkan kepada yang lain. Yang pertama adalah dalam hal imamah, menjadi pemimpin. Kalau dulu imamah menjadi pemimpin itu saling lempar gitu kan ya, karena merasa dirinya itu belum pantas. Kalau sekarang harusnya gimana? Merasa dirinya itu sudah yang paling pantas. Orang nggak percaya dengan dirinya, maka pakai trik lain gitu aja. Pakai gerakan fajar ya, gitu kan. Gerakan fajar 50.000 gitu kan. Sekarang orang itu malah mengaku dirinya itu lebih pantas. Faktanya tidak. Bahkan alhamdulillah gitu, ada yang saling shotnya itu apa Tuhannya, ada yang saling sogok masalah tentang jabatan. Padahal para sahabat Nabi tidak seperti itu. Justru mereka itu saling lempar gitu. Saya nggak pantas, kamu saja, kamu gitu kan. Kalau kita semuanya justru sebaliknya. Qala fi Aunil Ma'budi berkata, fi Aunil Ma'budi siapa Syaikul Aunil Ma'bud, ini saya belum cek siapa pengarangnya Aunil Ma'bud. Qala berkata An-Nawawi siapa Imam Nawawi fil Khulasaah dalam kitab Al-Khulasaah, sahihun ala syartil Bukhari. Hadis ini itu adalah masuk dalam kategori hadis sahih ala syartil Bukhari berdasarkan syarat-syarat yaitu kriteria yang disyaratkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi grade hadis ini menurut Imam Nawawi berdasarkan penelitian atau istilahnya ya, hasilnya penelitian Imam Bukhari ini sudah masuk dalam kategori hadis sahih. Hadis di atas itu yang mengatakan bahwa Rasulullah itu Ibnu Umar memperpanjang sholat di rumah setelah sholat Jumat, kemudian Rasulullah melakukan itu juga. Ini masuk dalam kategori hadis sahih. Wa la yuridu wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.